Jadi kita akan lanjut untuk membuat buku besarnya. Untuk buku besarnya kita akan membuat sheet baru dan akan kita tulis keterangannya buku besar biar nanti kita tidak bingung. Nah, untuk besarnya sendiri yang akan kita gunakan mungkin segini. Sebaik ini kita pakai borders. Terus untuk yang paling atasnya sebaiknya kita pakai marker and center biar nanti nggak ada garisnya yang ini membatasi ini. Kita tulis akun kasnya. Terus di atas ini sebaiknya kita pakai judul biar tidak bingung. Ini kita juga marker and center. Terus kita buku besar solusi net. Terus ini kita pakai tanggal untuk memperjelas debit kredit. Oke, pertama-tama ini mungkin agak dikasih lebar ya, dilebarin, dikasih lebar terus ini ditaruh di tengah aja biar rapi. Terus kita lihat di buku besar di jurnal umumnya. Untuk di jurnal umumnya ada tanggal berapa saja, ini mungkin ditambahin ya biar agak panjang. Kita lihat dari jurnal umumnya. Dari jurnal umumnya sendiri ada tanggal berapa saja yang ada akun kas. Pertama-tama kita lihat tanggal 1. Tanggal 1 ini ada akun kas di debit. Jadi pertama kita lihat, kita tulis di sini tanggal 1 Juni 2015. Di akun debit. Untuk akun debit ini kita bisa sebaiknya kita nggak tulis manual atau kita ketik manual, mendingan kita copy paste tapi kayak gini. Cara selain kita copy paste, kita taruh sama dengan, kita pindah ke jurnal umum, terus kita lihat di akun kas yang di debit. Ini kita tekan, terus kita enter. Ini jadi 20 juta. Kalau mau juga bisa copy paste, jadi kita coba copy paste. Kita lihat tanggal berikutnya, di tanggal 5 ada akun kas, tapi di kredit. Jadi nanti kita tulis di sini, atau mau coba gini juga bisa. Kalau nggak mau tulis manual, kita copy paste. Terus ini yang di kredit, kita coba copy paste di kredit. Berikutnya di tanggal 18. 18 ini ada kas. Karena tanggal 10 tidak ada kas, jadi kita lewat. Kita cari yang ada kas. Di jurnal umum ini, di transaksinya ada kas, kita masukkan semuanya ke buku besar di kas. Jadi kita copy paste. Untuk tanggal 18 sendiri, dia kasnya masuk di debit. Ini kita copy paste juga. Debit. Terus tanggal berikutnya, tanggal 30. 30 ini kita copy paste. Terus kita lihat. Tanggal 30 ini dia masuk di akun kredit. Berarti kita masukkan total ini. Kita copy, terus kita paste-nya di kredit. Terus habis itu kita lihat lagi tanggal berapa lagi yang ada akun kasnya. Tanggal 30 Juni. Tanggal 30 Juni yang lainnya juga ada akun kas. Kita masukkan tanggal 30 Juni. Nah, ini dia masuknya di kredit juga. Kita copy paste. Terus tanggal 30 Juni yang lain tidak ada yang di bawahnya ini. Ini beban perlengkapan sama perlengkapan. Kita lihat di 30 Juni yang terakhir. Ini ada kas. Kasnya masuk di akun kredit. Jadi kita copy dulu tanggalnya. Kita copy paste. Terus nanti kita kita lihat
dia di sini di kredit. Nah, terus sudah tanggal 30 Juni, berarti ini di bulan Juni ini sudah selesai ya. Di bulan Juni ini sudah selesai, berarti kita akan pindah ke bulan Juli. Bulan Juli sendiri ada 3 transaksinya. Untuk transaksi di bulan Juli yang pertama ini, kasnya masuk di kredit. Ini kita masukin di kredit, kasnya di kredit ini 2.300.000. Ini kita masukkan kredit. Terus untuk yang satunya lagi, ini kan ada 3, beban sewa sama kas. Ini tiga-tiganya masuk ya. Jadi yang kedua ini tanggal 1 Juli, ini di kredit juga, di kredit. Kita copy paste. Terus kita lihat tanggal 1 Juli yang lain yang terakhir, ini kasnya di debit. Jangan sampai salah ya, karena ini bisa mempengaruhi hasilnya pas di neraca saldo. Kita masukkan di debit. Terus kita lihat transaksi tanggal berikutnya. Di tanggal 4 ini tidak ada kas. Kita pindah ke tanggal 6. Di tanggal 6 ini ada kas dan akun kasnya ini berada di akun kredit. Maka dari itu kita copy paste. Ini masuk di kredit ya. Ini kalau mau pakai rumus sama dengan juga bisa. Tergantung sukanya pakai yang mana. Kita lihat tanggal 11 ini ada. Kita copy paste juga. Tanggal 11. Ini dia masuknya di akun kredit. Akun kredit ya. Terus habis itu akun kreditnya sudah, ini kita pindah ke tanggal 13. 13 juga ada. 13 masuknya di kredit juga. Ini kita masukkan di kredit. Kredit 900. Terus kita lihat lagi tanggal berikutnya. Tanggal berikutnya ada tanggal 16. 16 di sini ada dia di debit masuknya. Bentar, ini di copy. Ini masuknya di debit. Ini kita copy paste. Terus abis itu masuk di transaksi yang 16 berikutnya kita lihat tidak ada kas. Kita pindah ke tanggal 20 Juli. 20 Juli ada kas dan masuk di kredit. Ini kita lihat 875 kita pindahkan ke kredit. Terus kita lihat lagi tanggal 21 Juli ada transaksi, di transaksi itu ada akun kas. Kita masukkan juga tapi ini di debit. Kali ini di debit. Ini 600.000. Lalu kita lihat lagi tanggal berikutnya, tanggal 23 ada juga. Ada kas. Nah, kasih tapi ini di kredit ya. Ini 1.400.000. Terus kita lihat lagi di tanggal, kita lihat lagi judulnya tanggal 27 ada juga transaksi dan kasnya berada di kredit. Kredit ini 1.100.000. Terus kita lihat lagi tanggal 31 yang pertama ini ada 31 ini masuknya juga di kredit.
Terus 31 yang lain juga ada kas. Kas ini di kredit juga. Nih tadi mana ya kas? Ini 220. Terus kita lihat yang di satunya ini. Ini ada juga kas, tapi di debit tanggal 31 juga. Di debit dia juga 2.860. Eh, salah, salah. 2 juta. Terus yang di bawah ini tidak ada akun kas di transaksinya. Makanya kita lewati. Terus yang terakhir ini ada dan itu di kredit. Bentar ya. Ini kita masukkan di sini, kita copy paste. Terus kita lihat ini di kredit. Kita copy juga yang ini. Nah, di sini kita masukkan totalnya. Kita pakai rumus sum biar cepat. Kita blok semua ini, terus kita tinggal enter. Hasilnya sekian. Ini juga kita pakai rumus sum. Ini kita blok, terus kita enter. Ini salah ya, bentar. Kita blok. Wih, kok salah? Bentar. Ini, oh ini ada yang salah. Bentar, ini pantesan. Ini bukan ya. Ini tanggal 30. 30 Juni itu dia ini mana? Ini dia. Harusnya ini. Lah, oh kita tidak bisa. Ini harus diketik manual. Nah, hasilnya jadinya kayak gini. Terus untuk saldonya kita jangan tulis manual, jadi kita pakai sama dengan kita pilih yang hasil akhirnya dikurangi dengan kredit. Terus kita enter. Dapat hasilnya total saldonya sekian. Terus kita buat kecilin, terus kita buat untuk modalnya. Kita pakai ininya. Bisa enggak terlalu besar. Kita pakai all borders. Terus kita pakai kan keterangan buat tanggal, debit, dan juga kredit. Salah. Ini kreditnya sebelah sini. Terus ini kita besarin dikit. Oh, sorry, salah. Ini kita bagi MS Enter dulu. Terus kita tulis di sini modal. Atau jangan dulu kita buat ini tanggal eh, debit kredit. Nanti kita lihat di sini tanggal yang ada modalnya cuman tanggal 1 Juni 2015. Jadi kita masukkan ke sini terus dia masuk di akun kredit. Dia masuk di akun kredit
Kita tinggal ini jangan panik jadi ini karena kurang besar tempatnya. Ini kita pakai ini dengan kosong. Terus yang ini kita pakai rumus ini aja karena cuma satu transaksi. Kita pakai rumus sama dengan kita masukkan. Jadi, terus kita lanjut ke selanjutnya ada tanah. Jadi tanah di sini kita kecilin biar tak terlalu. Ini kita pakai 3 juga. Kita pakai all borders. Terus ini kita margin and center. Kita pakai yang margin and center. Terus kita taruh keterangannya itu buat akun tanah. Jadi ini kita kayak memisahkan masing-masing transaksi itu, akun transaksi ke dalam satu tabel. Terus ini kita lihat di sini yang ada tanah cuma tanggal 5 Juni. Berarti kita masukkan di sini terus untuk tanahnya masuk di akun debit. Akun debit di sini. Ini kita total. Terus kita masukin ini. Terus ini aja karena tidak ada transaksi. Terus ini kalau mau bisa kayak gini juga supaya tidak bingung. Terus kita lanjut ke asuransi dibayar di muka. Ini kita buatin di sini. Asuransi dibayar di muka ya. Ini sama juga seperti yang lain kita pakai. Ya udah, kita masukkan keterangan buat tanggal, debit juga kredit. Ini kalau mau juga bisa buat rapihin biar tidak biar terlihat rapi saja. Terus ini juga ini asuransi dibayar di muka itu terlihat di sini. Terusnya ada di sini tanggal 1 asuransi dibayar di muka itu kita tulis di sini. Tanggal 1 ya. Tanggal 1 Juli dimasuk di debit. Terus abis itu ya sama seperti yang lain. Ini kita masukkan total juga 1. Ini kita masukkan ini. Terus abis itu ini dikurangi ini. Hasilnya jadi seperti ini. Terus abis itu kita lanjutkan dengan bentar ya, kita buat juga untuk transaksi lain.
Ini kita buat seperti biasa, kita isi dengan peralatan kantor. Untuk peralatan kantor, kita ketik di sini kantor. Kita lihat di sini peralatan kantor itu peralatan kantor cuma ada tanggal 4 Juli. Jadi kita masukkan di sini tanggal 4. Bentar, ini harus ada keterangan tanggalnya. Debit sama kredit. Ini buat rapi saja. Nah, ini tanggal 4. Kita copy paste lagi. Peralatan kantornya ini dia masuk di debit ya. Ini kita buat seperti yang lain, total. Terus ini, terus kita buat seperti ini saja. Kan tidak ada transaksi di kreditnya. Kita pakai rumus sama dengan, kita pilih yang ada nilai dikurangi dengan tidak ada nilai. Terus kita selanjutnya ke perlengkapan. Kita buat dulu tabelnya. Ini juga kita ini kita perlengkapan berarti dia perlengkapan itu masuk di nomor 14. Kita tulis seperti yang lain. Ini kita taruh di tengah. Kita lihat perlengkapan tanggal berapa saja yang ada perlengkapan. Perlengkapan itu ada tanggal 10. Ada tanggal 10, dia masuknya di debit. Terus kita masukkan dulu ya jumlahnya yang di debit ini. Salah. Kita copy paste ini di debit. Terus tanggal 30. Kita lihat tanggal 30 di sini ada perlengkapan. Perlengkapannya masuk di kredit kali ini. Tadi ini mana ya? 500.000 masuk di kredit. Terus untuk tanggal selanjutnya kita lihat tanggal 23. Tanggal 23 itu dia masukin di debit. Jadi ini kita copy paste. Nah, terus kita totalkan hasilnya. Kita kita, kita pakai rumus sum. Terus kita blok yang tadi mau dihitung. Terus ini karena cuma satu transaksi di kredit, kita tinggal tekan saja. Jadi hasil seperti itu. Lalu kita pakai rumus biasa itu kita tekan hasil yang lebih besar yaitu di debit dikurangi dengan hasil yang lebih kecil. Lalu kita enter. Ini adalah hasilnya. Kita akan melanjutkan ke akun berikutnya. Kita lanjutkan ke akun berikutnya. Kita border juga supaya kita bisa kita bandingkan, tidak tercampur gitu. Ini
Yang berikutnya itu sewa diterima di muka. Sewa diterima di muka sendiri, nomor akun itu 23. Jadi kita masukkan di sini, sewa diterima di muka. Kita lihat untuk sewa diterima di muka, ada tanggal berapa saja, yaitu ada tanggal 1 Juli, ada tanggal 1 Juli, oh ternyata cuma tanggal 1 ya. Dan juga masuknya di akun kredit. Ya, ini tanggal debit kredit. Ini kita rapihin sedikit biar tidak terlalu. Debit, ini masuknya tadi di kredit 350. Kita totalkan. Terus ini kan hasilnya yang di debit tidak ada transaksi ya, itu nol. Untuk yang di kredit sendiri hanya ada satu transaksi, maka dari itu kita masukkan angkanya di saldo terakhir ini di kredit. Terus kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu pendapatan jasa. Pendapatan jasa ini agak panjang mungkin ya, soalnya banyak transaksinya. Jadi kita hmm, seginilah cukup mungkin ya. Ini kita border, terus ini kita bagian center. Ini pendapatan jasa nomor akunnya itu 41. Wait, jangan di pinggir. Kita pendapatan jasa. Nah, terus ini kita masukkan tanggal, debit, kredit. Ini kita tengahin. Kalau sudah ini mungkin agak bisa kita lebarin dikit biar nggak terlalu sempit buat mau ini. Buat apa? Buat hasil-hasilnya. Untuk pendapatan jasa, kita buka di jurnal umum, kita lihat pendapatan jasa dimulai dari tanggal 18 Juni. 18 Juni, ini kita masukkan tanggalnya, 18 Juni, terus dia masuknya di akun kredit. Akun kredit, kita masukkan. Terus berikutnya di tanggal berapanya, kita lihat pendapatan jasanya di tanggal 16 Juli. Di 16 Juli ada dua pendapatan jasa dan dua-duanya di kredit. Kita copy paste. Ini pendapatan jasanya di kredit. Ini kita masukkan. Ini juga yang di tanggal 16 Juli yang lain. Ini 1.700.000 kita masukkan di kredit. Terus kita lihat lagi di yang tanggal lain. Mungkin ada ya yang lain. Ini pendapatan jasa ada dua lagi di tanggal 31 Juli dan dua-duanya di kredit. Kita lihat dulu yang pertama ini 2.860.000. Kita masukkan di kredit. Begitu juga dengan yang satunya. Ini di kredit juga.
Ini tinggal kita totalkan hasilnya. Di debit ini tidak ada transaksi, jadi otomatis nol. Sedangkan yang di kredit itu bisa kita gunakan rumus sum karena ada beberapa transaksi biar cepat langsung dapat hasilnya. Terus ini saldonya. Untuk saldonya sendiri, ini kan hasilnya nol. Oh, jangan ya, saldonya bisa kita buat seperti ini biar. Oh, jangan di sini kan ini debit kosong. Harus di kredit ya. Sorry, sorry. Nah, hasilnya seperti ini. Terus akun selanjutnya yaitu utang usaha. Sebut utang usaha di sini. Kita harga. Terus kita lihat utang usaha itu 21 ya nomornya. Terus kita masukkan tanggalnya. Juga debit. Eh, kredit. Untuk utang usaha nanti kita lihat ada di tanggal-tanggal berapa saja. Jadi utang usaha itu ada di utang usaha ada di tanggal utang usaha ada di tanggal 10. Dia masuk di kredit, kredit ini di kredit. Terus di tanggal berikutnya ada tanggal 30 ini nggak ada utang usaha di tanggal 30. Terus ini dia masuk di mana? Di kredit debit ya. Jadi debit, kita lihat lagi di tanggal 4 ini ada utang usaha. Eh, ini kita copy paste. Ini masuknya di kredit ya. Terus kita lihat lagi di tanggal 11. Tanggal 6 tidak ada, di 11 ada utang usaha. Hmm, ini dia di debit. Terus kita lihat lagi di tanggal 16 tidak ada, 20 ada. Ini 20 ini kita copy paste juga. Masukin di debit ya. Terus ini kita lihat lagi di jurnal. Apakah masih ada utang usaha? Ternyata tidak ada lagi utang usaha. Maka kita totalkan. Totalkan. Ini pakai rumus sum. Terus ini juga pakai rumus sum. Sebenarnya rumus-rumus di Excel ini memudahkan kita. Saldo. Ini kan hasilnya. Ini. Oh salah, bentar ya. Ini dikurangi ini. Ini kan. Terus otomatis maksudnya harusnya di sini. Bentar, kita pindahkan saja kan ini di kredit yang banyak ya. Ini sama dengan ini dikurangi ini. Terus kita lihat lagi akun hmm, ini jangan, ini harusnya gini. Ini juga harusnya gini.
Terus kita lihat lagi habis utang usaha, piutang usaha, piutang sendiri mungkin agak panjang juga ya. Kita pakai di bawahnya aja. Terus kita naik ke center ini. Kita lihat piutang usaha itu nomor berapa ya? Piutang usaha itu 12. Kita masukkan nomornya 12. Piutang usaha. Kita buat tanggal, debit, kredit. Ini kita rapihin. Terus kita lihat di jurnal umum. Di jurnal umum ini yang piutang usaha ada apa aja? Piutang usahanya ada tanggal. Ada di tanggal 16 Juli. Dia masuk di debit. Di debit. Terus tanggal berikutnya tanggal 21. 21 ada piutang. Tapi ini masuknya di kredit ya. Masukkan di kredit. Terus tanggal berikutnya coba kita lihat di tanggal 31. Karena di tanggal-tanggal yang lain tidak ada ini. Tanggal 31 ternyata ada. 31 ada. 1 juta ini masuknya di debit. Terus kita totalkan. Karena ini ada dua, jadi kita coba pakai rumus sum saja biar gampang atau mudah. Terus kita enter. Terus setelah kita enter, kita masukkan satu transaksi ini yang ada di kredit. Lalu untuk saldonya, kita buat rumus ini. Jadi kita kurangin. Nah, sudah selesai untuk piutang usaha. Kita lihat lagi em, beban-bebannya. Untuk beban-bebannya ini ada beberapa. Jadi kita buat ya, kita border juga. Ini untuk beban, beban apa ya? Beban sewa dulu. Untuk beban sewa sendiri 53 nomornya. Terus kita lanjutkan ke tanggal debit sama kredit. Ini kita rapihin lagi, kita rapikan lagi. Terus kita lihat di beban sewa ini ada tanggal-tanggal berapa saja di beban sewa ya. Jadi di beban sewa ada tanggal 30 Juni dia di debit. Ini berapa beban sewanya? 900.000 debit. Terus di tanggal beban sewa di tanggal beban sewa di tanggal 1 Juli. 1 Juli. Terus ini beban sewanya di debit juga. Kita masukkan di debit. Terus ini total sama saldo. Ini kita pakai rumus sum biar mudah. Karena ini tidak ada transaksi, kita bisa tekan
yang mau kita segimana. Terus ini pakai rumus yang kurang-kurang itu. Terus kita lanjut ke beban upah. Beban upah ini kita. Beban upah sendiri dia 51 nomornya ya. Beban upah tanggal debit sama kredit. Ini saya lupa besar di awal. Kita lihat untuk beban upah. Untuk beban upah, kita lihat di tanggal 30. Ada beban upah di sini, dia masuk di debit, beban upahnya itu 2 juta. Terus untuk tanggal berikutnya kita lihat ini di tanggal 13 Juli ada beban upah juga, kita masukkan. Ini apa ya? Beban upah di sini masuknya di debit juga. Jadi kita masukkan di sini debit. Terus kita lihat lagi untuk tanggal berikutnya. Tanggal 27. Untuk tanggal 27 masuk di akun debit juga. Ini sebesar 1.100.000. Terus kita totalkan karena setelah itu sudah tidak ada akun beban upah. Ini kita pakai rumus sum juga. Kita blok. Terus ini hasilnya udah dapat. Terus ini di sini tinggal pakai rumus yang kurang-kurang ini. Terus selesai beban upah, kita beban utilitas. Beban utilitas, kita boleh juga. Kita lihat beban utilitas, dia 55 nomornya. Jadi untuk beban utilitas, kita buat sama seperti yang lain. Kalau mau cepat juga bisa di copy paste kalau mau. Beban utilitasnya kita lihat ada di tanggal-tanggal berapa saja. Untuk beban utilitas ini di tanggal 30 Juni ada, dia masuk di debit beban utilitas ini 475.000. Eh, salah-salah. Terus habis itu kita lihat di bulan selanjutnya ini ada beban utilitas tanggal 31. Salah. Tanggal 31 ini di mana dia ya? Debit. Kita masukkan juga di debit. Terus di tanggal 31-nya lagi. Di tanggal 31-nya yang di bawahnya itu ada beban utilitas juga ya. Itu juga di debit. Yang 220 ini. Terus tinggal kita totalin hasilnya. Nah, ini pakai rumus sum. Kita blok, terus kita enter. Dapat hasilnya. Terus buat yang ini kan tidak ada hasilnya ya. Jadi ini tinggal kita masukin aja rumus yang paling murah itu.
Sudah dapat hasilnya. Kalau sudah di beban aktivitas, kita masuk di beban selanjutnya, beban lain-lain. Beban lain-lain termasuk di nomor 59. Kita pakai tanggal, debit, sama kredit ya. Terus kita lihat beban lain-lain kalau di jurnal umum ini ada di mana saja. Untuk beban lain-lain ada di tanggal 30 Juni. Kita masukkan tanggalnya, dia masuk di debit, akunnya di debit ya. Terus kita lihat di tanggal berikutnya, di tanggal 6 Juli ada, dia masuknya juga di debit. Terus ini tinggal kita totalin, karena di bawah-bawahnya ini sudah tidak ada akun beban lain-lain. Jadi sudah bisa langsung kita totalkan. Ini bisa kita pakai rumus sum kalau mau. Ya, harusnya pakai rumus ini biar memudahkan kita dalam menjumlahkan. Terus kita masukkan saldonya. Saldonya itu debit dikurangi kredit. Ini untuk beban lain-lain. Untuk beban selanjutnya itu beban perlengkapan. Karena tinggal itu beban perlengkapan yang termasuk di beban-beban tinggal itu saja. Untuk beban perlengkapan masuk di nomor 52. Ini kita buat seperti yang lain, kita taruh tanggal, debit, dan juga kredit. Terus ini kita rapihkan ini, kita rapihkan. Terus ini kita lihat ya buat beban perlengkapan ada di tanggal mana saja. Kita buka jurnal umum, terus kita lihat beban perlengkapan. Ternyata cuma ada di tanggal 30 Juni ini. Yang lain tidak ada beban perlengkapan. Jadi kita copy paste. Terus ini beban perlengkapannya masuk di debit. Tentu cuma ada itu, jadi tinggal kita totalkan saja. Kita pakai rumus sama dengan. Terus ini karena tidak ada transaksi, kita lanjutkan saja jadi nol. Ini total saldonya, ini dikurangi, ini dikurangi ini. Dapat hasilnya, tinggal akun yang terakhir yaitu prefer. Prefer, oke, ini kita namanya. Prefer dia nomornya 32. Debit kredit. Salah. Ini kita rapihin. Terus untuk tanggalnya, untuk prefer kita lihat di sini. Di tanggal 30 Juni ada prefer dan dia di debit 1.500.000. Kita masukkan di sini. Terus kita lihat lagi di prefer di bulan Juli itu ada. Di bulan Juli sendiri sebesar 1.800.000. Dan dia tetap di debit.
Kita pakai rumus sum, terus kita enter. Sedangkan ini karena tidak ada transaksi, ini bisa kita pilih asal. Ini pakai rumus yang sama dengan terus dikurangi. Dan ini hasilnya. Ini adalah buku besar dari solusi net. Setelah ada buku besar, kita harus melanjutkannya ke neraca saldo. Nanti mungkin neraca saldonya akan dibuat di sini supaya lebih mudah ya kita melihat hasil akhirnya. Itu nanti langsung saja kita lanjutkan ke neraca saldonya. Selanjutnya kita akan membuat neraca saldonya. Jadi untuk neraca saldonya sendiri ini, tunggu bentar, ini kita zoom biar tidak terlalu apa ya, tidak terlalu bentar, ini kita cari garis saja. Ini ya tetap pakai all borders, terus kita bagian cell, bagian center, terus kita tambah tulisan neraca saldo. Di sini kita tetap pakai keterangan debit dan juga kredit. Ini kita rapihin, jadi kita taruh ke tengah. Ini juga, terus kita pakai keterangannya ya. Pertama, kas, terus piutang usaha, terus selanjutnya perlengkapan. Ini kita mungkin agak lebarin. Terus selanjutnya asuransi dibayar di muka. Terus ini kenapa nih? Tanah. Oh, kok ke caps lock? Habis tanah, peralatan kantor, terus utang usaha. Ini. Habis itu sewa diterima di muka, DTM aja. Terus habis itu 31 modal, terus 32 privat, terus habis itu 41 pendapatan. Pendapatan, pendapatan jasa, beban upah. Ay, 51 beban terus beban upah, beban perlengkapan. Ini kita besarin lagi. Beban sewa, beban sewa, beban utilitas, dan juga beban lain-lain. Ini tinggal kita
masukin saja ke sesuai itu tinggal kita lihat dari sini. Misalnya ini kan hasil akhirnya di debit, jadi tinggal kita masukkan saja di sini. Kalau boleh pakai rumus sama dengan ya, tadi saya salah. Terus kita langsung masukkan ke neraca saldonya. Terus habis itu kita lihat untuk piutang usaha, kita cari piutang usaha. Piutang usaha di sini itu hasil akhirnya di debit, kita pakai rumus sama dengan. Terus hasilnya itu udah ada kan? Terus habis itu kita ke perlengkapan. Perlengkapan ini dia di debit juga. Perlengkapan sendiri di debit kita masukkan terus. Jadi, terus kita lihat asuransi dibayar di muka. Dia masuknya di debit. Kita pakai rumus sama dengan. Kita ambil ini pakai pakai yang tadi itu pakai rumus sama dengan. Kita masukkan hasilnya. Terus kita enter. Jadi, terus kita lihat tanda-tanda masuknya juga di debit. Pakai rumus sama dengan juga. Peralatan kantor, kita lihat peralatan kantor. Peralatan kantor juga masuknya di debit. Terus kita ke utang usaha. Utang usaha di sini masuknya di kredit. Utang usaha masuknya di kredit. Kita pakai sama dengan. Terus kita enter. Kita enter, terus habis itu kita lihat sewa diterima di muka juga di kredit. Sewa diterima di muka di kredit. Kita, oh ini, bentar. Ini harusnya jangan begini. Ini harus kayak gini, biar seimbang semua. Kita pakai rumus. Kurang salah sih. Ini kurang ini. Nah, terus yang sewa diterima di muka itu kita pilih, kita masukkan terus untuk modal. Modal dia di kredit. Ini dia. Prefer masuknya di debit ya. Kita ganti, ini masuknya di debit. Ini dia hasilnya. Kita enter. Pendapatan jasa masuknya di kredit. Beban upah. Beban upah yang saya tahu semuanya di debit. Tapi kita coba cek apakah iya semuanya di debit. Beban perlengkapan juga di debit. Beban sewa, beban sewa juga di debit. Beban utilitas, beban utilitas juga di debit. Beban lain-lain, terakhir, beban lain-lain ini masuknya di debit juga. Tinggal kita, ini sudah selesai ya, tinggal kita ketik di keterangan total. Ini adalah moment of the truth. Kita pakai rumus sum, kita jumlahkan semuanya, terus kita enter. Begitu juga yang di sini kita pakai rumus sum. Kita enter. Dan hasilnya balance. Ini kedua hasilnya sama. Berarti yang kita kerjakan sudah benar. Kalau ingin berlatih dengan menggunakan soal ini bisa. Nanti bisa minta ke saya kalau mau. Dan inilah hasilnya, hasil pekerjaan kita hari ini. Kiranya semua teman-teman dapat mengerti penjelasan saya dan bisa berlatih lagi di rumah. Sekian hasil presentasi atau pembahasan soal dari saya. Terima kasih.